Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati takmir masjid, yayasan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Pagi ini menurut informasi biasanya mengkaji kitab Al-Hikam, betul ya? Ya, karena saya melanjutkan kajian Al-Hikam, ya saya petikkan ini Al-Hikam ini. Al-Hikam itu ditulis oleh siapa, Pak? Al-Hikam itu kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Lahirnya di Iskandariyah di Mesir. Maka beliau dikenal dengan Ibnu Athaillah Al-Askandari atau Iskandari atau As-Sakandari. Ya, sudah. Umurnya pendek, hanya 59 tahun. Hidup pada abad 13. Umurnya pendek, 59 tahun. Tapi beliau telah menghasilkan karya-karya yang sangat besar. Ini membaginya waktu bagaimana ini? Dan saya ini heran ya, sambil bertanya-tanya kenapa tokoh-tokoh Islam itu, ulama-ulama Islam itu kenapa ulama-ulama Islam itu rata-rata umurnya kok tidak panjang? Apa saking seriusnya ibadah sampai lupa olahraga atau gimana ya? Ya dibanding dengan ilmuwan-ilmuwan yang non-muslim. Seperti Galileo, Isaac Newton, itu umurnya panjang-panjang. Imam Syafi'i ya hanya berapa? Sekitar 50-an tahun. Imam Ghazali juga sekian. Imam Nawawi tambah pendek lagi itu, hanya sekitar 45 tahun. Maka ini mengingatkan kita ya olahraga itu bagian dari ibadah lah gitu. Olahraga itu bagian dari ibadah. Mengatur pola makan itu ibadah. Jangan kok hanya untuk kesehatan, enggak. Ya sudah, itu ibadah karena Allah menyuruh kita supaya sehat. Pola makan, kecukupan tidur, istirahat, mengelola hati, itu harus, itu ibadah. Nah, beliau ini semasa dengan namanya Syekhul Islam, tokoh Islam yang besar juga, namanya Ibnu Taimiyah. Kalau tadi penulisnya siapa? Ibnu Athaillah. Nah, ini dua ulama yang tidak sepaham. Ibnu Taimiyah itu ulama yang punya murid namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Tapi jadi gini, kalau Ibnu Athaillah ini kan mengajarkan tasawuf tuh Pak. Mengajarkan tasawuf. Tasawuf itu
bagaimana supaya hati ini bening gitu, sabar, tidak protes pada takdir, pokoknya yang happy-happy, yang bagaimana mendekatkan diri pada Allah, begitulah. Tapi Ibnu Taimiyah tidak setuju begini. Ibnu Taimiyah tidak setuju. Lah, muridnya Ibnu Taimiyah itu namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu menjadi ulama yang diikuti di Arab Saudi, sehingga kalau saya mendengarkan hampir setiap khutbah di Makkah dan Madinah itu pasti mengutip Ibnu Qayyim itu. Jadi yang satu Ibnu Athaillah ini sukanya zikir, membersihkan hati, tapi kalau Ibnu Taimiyah itu soal penguatan ibadah, pemurnian tauhid dan sebagainya. Nah ini dua orang ini walaupun berbeda pendapat, tapi beliau ini akrab dan saling menghargai, sopan, itu loh. Ini yang hebat tuh. Sehingga kalau buku-buku Al-Hikam, buku-bukunya Imam Al-Ghazali tidak terkenal di Arab Saudi. Nah ini, maka ada orang mengatakan kitab Imam Al-Ghazali itu kitab apa? Itu mas ada, tidak apa-apa. Nah, itu berarti garisnya ke sana. Ibnu Athaillah ini memang luar biasa. Kitab ini yang beberapa buku sampai untuk mengcounter pikirannya Ibnu Taimiyah ini, beliau menulis buku khusus untuk membantah pikirannya Ibnu Taimiyah. Nah, jadi tidak berbusa-busa rame-rame, enggak ya, kamu nulis saya nulis gitu. Ini yang kita contoh Bapak-bapak Ibu, kalau beda pendapat itu biasa-biasa saja, jangan sampai retak silaturahim gitu. Nah, satu karya di antara karya-karya Ibnu Athaillah ini yang paling terkenal ya Al-Hikam ini. Al-Hikam ini. Sudahlah Bapak, kalau seluruh dunia itu hampir selalu ada masjid yang mengkaji kitab ini. Ibnu Athaillah ini. Saking menurut saya ya, saya ini sampai ini saya tulis ini, saya hafal semua ini. Karena bagi saya ini bagaimana orang ini cara. Jadi beliau itu menulis kitab tafsir banyak, tafsir hadis banyak, kitab tauhid banyak, menulis kitab fikih banyak. Lalu dia pengetahuannya itu disarikan dalam kalimat-kalimat pendek yang itu menjadi pegangan, gitu loh Pak. Nah inilah yang Bapak kaji setiap minggu ketiga itu. Saya diberitahu Ustadz Iskandar, Ustadz ini siapa ini? Hikam, ya wis, nanti saya kutipkan beberapa yang sudah saya hafal. Saya hafal karena kadang-kadang begini ini saya bawa jalan pagi sambil saya hafal, sambil saya renungkan. Contohnya ini, coba yang Bapak sudah pegang fotokopi, ayo dibaca setelah saya ya. Laula jamilu sitri lam yakun amal ahlan lil qabul. Laula jamilu sitri lam yakun amalun ahlan lil qabul. Ya, bagi yang bawa pulpen sekarang saya tunjukkan artinya. Mau saya ketikkan sekali kok manja sekali. Ya, nah, supaya ingatannya jalan gitu. Laula jamilu sitri lam yakun amalun ahlan lil qabul. Artinya begini, laula, andaikan Allah tidak menutup kekurangan ibadah orang, lam yakun amalun ahlan lil qabul, maka tidak ada satupun perbuatan manusia itu diterima Allah. Apa terjemahnya tadi? Andaikan Allah tidak
murah untuk menutup kekurangan ibadah orang, maka hampir tidak ada, Pak, ibadah yang diterima Allah itu tidak ada. Ini kan hiburan untuk kita, Pak. Hiburan toh. Saya kadang sedang berpikir, dulu ibadahnya mak saya, bapak saya, kalau saya bandingkan dengan pengetahuan saya hari ini, rasanya kok ya banyak salahnya toh, Pak. Gitu, Bu. Enggak tahu bapaknya ibu ya. Rasanya kok banyak yang salah, tapi sudahlah. Allah itu welas asihnya luar biasa, kemurahannya itu. Sudah kurang-kurang enggak apa-apa, yang penting kamu sudah menunjukkan kesungguhan beribadah, gitu loh, Pak. Nah sekarang, Pak, orang sholat saja, Pak, ya, pakaiannya itu harus suci. Suci itu kalau secara fisik ya hanya tidak ada kotoran manusia, tidak ada kotoran hewan. Tetapi kalau secara hakiki, kan itu pakaian itu memang diperoleh dari sesuatu yang 100% halal. Nah dari sini saja kita sudah gelagapan. Yang kedua, niatnya itu harus murni karena Allah. Sudah. Bukan karena beban, bukan karena apa, murni karena Allah. Itu namanya ikhlas. Tidak boleh ada sedikit pun terlintas ingin dipuji orang. Sudah pokoknya ikhlas murni karena Allah saja. Nah itu saja kan sudah susah. Orang sodakoh itu sudah syaratnya kan harus ikhlas betul. Tidak ada terlintas ingin dipuji waktu memberi atau setelah memberi besoknya dipuji orang senang. Itu tidak boleh sama sekali. Itu kan dibatalkan. Belum lagi yang diberikan ini 100% halal apa enggak? Wah, pokoknya banyak, aturannya banyak. Jadi kalau ibadah itu aturannya itu jelimet. Kalau dosa itu enggak jelimet. Lah iya betul, Pak. Dosa itu aturannya enggak jelimet. Kalau baik itu sangat ketat. Tapi ibu bapak jangan sedih karena apa itu? Allah itu murah untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Nah ini laula jamilu sitrih lam yakun amalun lil qabul. Andaikan Allah itu tidak menutup sitrun itu tutup, andaikan Allah tidak menutup kekurangan persyaratan ibadah, maka tidak ada rasanya yang bisa diterima, itu tidak ada. Lah ini ada hubungannya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam ada hubungannya dengan yang keenam. Alima wujudat dha'fi minka. Ayo dibaca. Ya. Alima wujudat dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ikhtiyajaka ila fadli fakaththara amdada. Maka hikam itu seringkali seperti kitab yang cocok untuk orang-orang yang usianya di atas 50 lah gitu. Karena ini memang, kalau Mas usia berapa? Berapa? Mbak, belum terlalu cocok. Tapi Anda sudah punya saving. Ya. Anda punya saving bahwa nanti ketika usia itu Anda sudah punya bekal. Atau Anda bisa saja umur 44 tapi rasanya sudah rasa 64. Nah, artinya kedewasaan di dalam menyikapi hidup ini loh. Nah ini Pak ya,
alima wujudad dha'fi minka. Karena Allah tahu kelemahanmu, karena Allah tahu kelemahanmu, faqallala a'dada, maka Allah mengurangi atau membuat sedikit tuntutannya. Wa alima ihtiyajaka ila fadli fakatsara amdada. Lalu karena Allah tahu tentang butuhmu terhadap karunia Allah, pahala dari Allah, fakatsara amdada, maka Allah melipat gandakan pahala itu, memperbanyak kebaikan. Jadi karena Allah itu tahu kamu itu lemah, kita itu lemah, orang lemah. Wa kana al-insanu dha'ifa. Kita itu lemah. Maka karena Allah tahu kita lemah, maka Allah tidak nuntut yang terlalu jelimet lah, begitu. Tapi karena Allah itu tahu kamu itu butuh terhadap kemurahan Allah, maka Allah kemudian melipat gandakan pahala. Allah tahu kalau kita ini lemah, mudah berdosa. Maka coba perhatikan, orang melakukan dosa dihitung berapa? 1. Tapi karena Allah itu ngerti kalau kamu itu butuh bekal yang banyak menghadap Allah, maka Allah lipat gandakan kebaikannya. Kalau orang melakukan kebaikan dihitung berapa? Berapa, Pak? Berapa? Jawabannya minimal 10, maksimal 700. Loh, Pak, mengapa kok begitu? Iya, karena Allah tahu kamu lemah, sedangkan Allah tahu kamu butuh, maka diperbanyak. Orang melakukan dosa dihitung 1. Kalau baru berniat tidak dihitung. Coba. Kalau Bapak Ibu niat, insya Allah saya setiap hari sedekah. Ayo, niat saja, niat. Dihitung enggak? Dihitung berapa? Berapa? 1, Bapak. 1. Kita belum bicara soal dilaksanakan atau tidak. Belum dilaksanakan atau tidak. Paham toh? Niat saja. Maka orang Islam itu hendaknya memperbanyak niat. Bapak Ibu setiap habis salat subuh begini keluar, Ibu punya keinginan hari itu. Soal terlaksana atau tidak, itu urusan lain. Tapi niat itu sudah dihitung 1. Kalau dikerjakan sangat ikhlas orangnya itu, ngerjakannya baik, dihitung sampai 700. Bayangkan. Nah, ini maksudnya sifatnya Allah. Allah tahu kamu lemah, maka Allah itu tidak menuntut yang jelimet. Karena Allah tahu kamu butuh yang banyak, maka Allah melipat gandakan, memurahkan pemberiannya. Enak sekali. Niat malam hari, Ibu niat besok setelah subuh saya menghafalkan surat Al-Waqiah. Wah, itu saja sudah cukup. Besoknya itu ya niat, baru baca Al-Waqiah sedikit sudah ngantuk sampai tertidur, tiba-tiba sudah siang. Tidak apa-apa. Sebab kalau orang itu niat berarti telah memasukkan kebaikan di dalam hatinya. Loh gitu, Pak. Memasukkan itu dihargai. Saya tadi keluar jam 3:15 bersamaan dengan seorang wanita tua yang membawa keranjang mencari botol-botol bekas. Saya pikir
orang ini lebih mulia dari saya. Karena orang ini mencari makan jam sekian ini supaya keluarganya bertahan hidup. Ayo. Padahal orang yang menyelamatkan kehidupan satu orang itu sama dengan menyelamatkan kehidupan seluruh manusia. Kalau orang itu sampai ceroboh dan menyebabkan kematian orang, sama dengan dia membunuh seluruh manusia. Coba, itu Quran. Lah orang ini jam sekian keluar. Kalau saya keluar, saya minum madu, kemudian kentang, kemudian supaya saya bisa ada kekuatan. Dia keluar mungkin tidak pakai itu, dengan segala resikonya. Saya keluar, saya dengan mobil, saya tidak kena angin, dia kena angin, resikonya. Dan itu pun masih spekulasi, cari botol kemana? Wong di sini ditulis tidak boleh, pemulung tidak boleh masuk. Dicoba sana, pemulung tidak boleh masuk. Di sini pemulung tidak boleh masuk. Kemana ini? Ke tempat sampah di depan kantor, ternyata sudah ada pengepul pegawai kantor sendiri, sudah ada. Itu pun dia masih kalah dengan yang berangkat cari botol bekas jam 1-nya, jam 1 malamnya. Ya tetap, supaya tidak kedolong itu. Orang ini subhanallah, orang ini mungkin dosa-dosanya seluruhnya dimaafkan Allah. Orang ini begini keluar karena mempertahankan keluarganya dan dia tidak meminta-minta. Bayangkan, mempertahankan martabatnya orang muslim, tidak minta, tidak menggantungkan kepada menantunya, tidak menggantungkan pada anaknya. Yes, saya tua tapi saya masih hidup. Saya nggak mau menggantungkan pada anak saya. Saya nggak mau minta belas kasihan orang. Kalau diberi saya terima. Kalau tidak saya tidak mau minta-minta. Nah, orang seperti begini ini kita yang harus tanggap. Kita yang harus tanggap. Orang seperti ini ya sudahlah. Sudahlah bapak, ibu itu kemana-mana itu tolonglah. Itu membawa uang yang puluhan atau 20-an itu loh. Jangan lupa lah. Enggak apa-apa. Justru orang-orang seperti ini yang kita bela, kita semangati. Nah, itu dilipat gandakan oleh Allah. Alima wujudad dha'fi minka faqallala 'adada wa alima ihtiyajaka ila fadlih fakaththara amdadaha. Nah, untuk menghafal begini ini saya jangan dianggap cepat, Pak. Ini menghafal begini sampai 3 bulan, 4 bulan baru hafal, Pak. Apalagi usia sudah di atas 60 itu kan agak lamban. Dan diulang-ulang. Terus sekarang yang nomor 2, yang kita ke atas lagi. Rubama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbataka ila man huwa aswa'u halam minka. Ini terjemahannya, silakan Bapak Ibu tulis ya. Bisa jadi kamu itu orang yang tidak baik. Bisa jadi kamu itu orang yang tidak baik. Lalu kamu merasa baik karena kamu berada di antara orang yang tidak baik. Jadi bisa jadi kamu itu orang yang tidak baik, cuma kamu bersyukur jadi orang baik karena kumpul dengan orang yang tidak baik. Betul enggak ini? Lanjut Pak. Sholatnya orang itu hanya maghrib dan isya. Lalu dia ini kumpul dengan orang yang tidak sholat.
Dia bilang, saya ini ya lumayan baik. Lumayan baik saya ini. Loh iya Pak. Jadi kemudian Allah menunjukkan kamu itu lumayan baik karena ditempatkan kamu berada di orang-orang yang tidak lebih baik dari kamu. Makanya soal ibadah tidak boleh membandingkan orang yang lebih jelek, tidak boleh. Ini berbahaya. Tapi kalau soal rizki, soal kesehatan, soal kenikmatan, kita harus membanding dengan orang yang lebih buruk dari kita, gitu Pak ya. Bapak patah kaki, tumit pecah, kemudian paha putus, ya Bapak jangan membandingkan yang tidak putus, nanti tidak syukur nanti. Nah, itu ada juga yang kanan kiri patah ya. Tulang rusuknya juga patah. Ya alhamdulillah saya ini berarti ya masih. Nah itu. Nah kalau soal ibadah tidak boleh. Saya ini alhamdulillah, saya ini baiklah. Ya, karena apa? Saya sudah hafal tabat. Nah sebelah saya itu belum. Berarti saya ini lebih baik lah. Ini kacau nanti itu. Berarti kurang semangat. Tapi harus melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam soal ibadah. Nomor 3 ini Pak. Nomor 3 ini menurut saya penting ini. Semua ya penting. Cuma ini untuk kita yang seringkali tidak cocok dengan rumus ini. Ayo, rubama a'toka famana'aka wa rubama mana'aka fa'a'toka. Sekali lagi, rubama a'toka famana'aka wa rubama mana'aka fa'a'toka. Ini maka kok bisa ya merumus, saya sendiri heran kok bisa ya merumuskan ini, gimana itu, kok bisa membuat kata-kata seperti ini. Ini bukan hadis, ini bukan Quran, tetapi beliau membuat begini itu sudah berdasarkan Al-Quran dan tafsir yang dihafal, sekian ribu hadis yang dihafal, kemudian dia membuat statement-statement yang pendek, yang itu mudah dipahami, gitu loh Pak. Nggak boleh Bapak begini, ini kan bukan hadis. Siapa yang bilang hadis itu siapa? Ini kan bukan Quran. Siapa yang bilang Quran? Tapi tunjukkan mana bahwa ini tidak disarikan dari Quran dan hadis. Lah sekarang tunjukkan bahwa ini bersumber dari Quran dan hadis. Lah ya kamu buka toh bukunya, kok tanya saya. Sebab buku ini sudah diperjelas lagi oleh ulama-ulama berikutnya, itu sampai beberapa buku yang tebalnya sekian Pak. Itu menerangkan satu ini itu bisa sampai 5-10 halaman. Itu diterangkan ayatnya itu ini, hadisnya ini, gitu. Syaraf itu ya. Ini artinya Pak, bisa jadi Allah memberimu sekarang lalu tidak memberimu kemudian hari, dan bisa jadi Allah tidak memberimu sekarang tapi Allah memberimu di kemudian hari. Saya kalau baca ini senang. Bapak Ibu, ada enggak keinginan yang belum tercapai? Sudah berdoa tapi belum dikabulkan Allah, ada? Ada enggak?
Ada toh? Nah, kalau pakai rumus ini kan sederhana, Pak. Iya, saya memang tidak diberi Allah sekarang. Nanti setelah mati Allah memberi. Ayo, enak enggak ngomong gini nih loh. Supaya enggak, ya Allah salahku ini apa? Saya sudah umroh, saya sudah di Raudhah, saya sudah puasa Senin Kamis, sudah sedekah, kok enggak ada perubahan hidup ini. Loh, ini gitu Pak. Ini ditepis oleh ini. Allah mengatakan, kamu memang saya sudah dengar. Kamu anggap saya ini kopok. Kamu anggap saya ini tuli, kata Allah. Kamu anggap saya ini buta terhadap kenyataanmu. Kamu anggap saya ini buta, tidak tahu kamu sedekah. Kamu anggap saya ini tuli, kamu sudah baca Quran. Kamu anggap saya ini buta, kamu sujud. Kata Allah, saya ini tidak memberi kamu sekarang. Minta apa saja tidak saya beri kamu itu. Karena kamu nanti baru saya berikan nanti di surga. Loh kan jadi enak toh. Makanya kitab ini kan membuat husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Jadi ada kalanya orang itu diberi Allah apa saja yang diinginkan, diberi Allah. Tapi Allah bisa saja bilang, ya kamu memang saya beri apa saja yang kamu kehendaki, saya beri. Minta lagi saya beri, gampang kamu. Tapi nanti setelah mati cukup. Kamu tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu pilih yang mana? Bapak Ibu pilih yang mana? Allah. Bapak Ibu pilih yang mana? Pilihan satu tidak diberi Allah, semboyo tidak diberi, jodoh tidak diberi, rumah sampai sekarang belum punya. Pokoknya nggak ada, hanya sedikitlah yang diberi. Tapi Allah bilang, rumah tidak saya beri di dunia, nanti di surga kamu saya beri. Jodoh kamu tidak saya beri, memang saya siapkan jodoh untuk kamu di akhirat. Kesehatan, memang kamu seumur hidup nanti kamu sakit, tapi setelah kematian sudah tidak ada rasa sakit lagi. Yang kedua, kamu minta sehat, sehat. Punya tambahan rumah lagi, ini kebetulan kamu uang sedikit, ada rumah dijual murah, diangsur lagi, diangsur sailingi, seingatnya, tidak pakai target. Apalagi, ingin anakmu sukses, apalagi, sujud apa no? Tapi setelah mati, maaf, seluruh kesenangan sudah saya bayarkan. Yang dulu jadi sekarang sudah tidak ada lagi. Ibu, Bapak pilih yang mana? Pilih yang mana? Tidak milih kedua-duanya. Yang namanya problem itu memilih dua hal yang sama-sama tidak enak. Kalau milih yang tidak enak, ada yang enak, namanya tidak problem. Yang namanya problem itu ya memilih dua hal yang sama-sama tidak enak. Nah, solusinya memilih yang lumayan enaknya lebih banyak, toh. Iya toh, Pak? Nah, kalau Bapak Ibu terus milih gini, saya milih ya di dunia ya dikabulkan semua, lalu nanti di akhirat ya semua. Ayo, lah kenapa enggak berani ngomong? Karena apa Ibu udah berani ngomong? Karena ini pengajian orang cerdas. Ini bukan pengajian orang bodoh. Kalau orang bodoh jawab begitu.
Makanya banyak orang bodoh tidak lulus ujian itu gara-gara itu. Disuruh milih A dan B, dia bikin sendiri jawaban C, jadi gak lulus deh. Kata guru yang membuat soal, lalu tak kayak jawaban C, ya semuanya milih C. Sejak dulu saya tahu namanya bukan problem. Sudah sama-sama ini pilihan, tidak ada pilihan lain. Bapak ibu pilih yang mana, satu atau dua? Loh, lah ini hidup harus memilih tuh. Milih yang mana? Milih yang sekarang di dunia Bapak diberi apa saja, lalu di akhirat setelah selesai Quran tuh banyak yang mengatakan di dunia saya puas-puaskan, setelah mati kemudian tidak saya beri apa-apa. Itu banyak loh. Maka kita ini diberi kesenangan oleh Allah dan sebagainya, ini hati-hati. Jangan-jangan karena kita salah menyikapi nikmat Allah itu, kemudian di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Ini hiburan, ya, hiburan. Ya kalau saya sih sama-sama ndak enaknya, ya saya milih yang kedua, supaya saya bisa menyikapi hidup ini dengan positif. Ya mungkin Allah tidak mengabulkan doa saya, nanti doa saya akan diganti Allah di surga nanti. Surga itu ya kita ya ngomongnya enak-enak aja. Paling banter ya saya hidup sampai 100 tahun lah gitu. Tapi nanti setelah kematian itu kan abadi, kita fatal. Bapak, Ibu rasanya kok belum berani ngomong begitu ya? Kenapa tuh? Takut itu tuh. Takut keturutan temenan gitu. Lalu ini kan sikap hidup tuh. Dan ini kan tidak terjadi pada Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah banyak keinginannya yang diberi Allah toh, kenikmatan. Oke. Nomor berapa sekarang? 4. Ayo. Man dhanna infika kalutfi an qadari fadzalika liqusuri nadri. Artinya gini, siapa yang menduga bahwa peristiwa itu terjadi bukan karena kasihnya Allah, siapa yang meyakini bahwa yang terjadi itu bukan karena kasihnya Allah, fadzalika liqusuri nadri, maka itu tanda kebodohannya. Siapa yang memandang, yang meyakini bahwa peristiwa terjadi itu bukan karena kasihnya Allah, maka sangat jelas kebodohannya. Covid itu karena apa? Covid itu terjadi karena marahnya Allah apa karena rahmatnya Allah? Yang jelas, yang keras? Yang keras? Covid itu terjadi karena, berarti Bapak cerdas. Ini loh Pak. Kalau ngomong itu tidak rahmatnya Allah tapi hukuman Allah, berarti tidak cerdas. Nah ini, kapan sejak saat kan saya bilang, ini pengajian bukan ecek-ecek ini. Ini pengajian diikuti orang-orang yang sudah ikut pengajian berapa tahun ini. Cerdas ini. Pokoknya apa saja itu, kalau kita ingin dipandang sebagai orang cerdas, apa saja yang terjadi itu harus ditafsiri, itu adalah kasih Allah. Ngomong begini ini kalau pada anak umur
20-an, 11-an kan tidak bisa Pak. Apanya Pak saya tidak lulus karena apanya Pak yang dimaksud kasih Allah itu? Saya ini usaha berapa kali Pak jebol, tidak untung, modalnya habis, diusir mertua. Di mana letak kasih Allah Pak? Nah ngomong gitu itu terus menunjukkan dia tidak cerdas secara spiritual, hanya cerdas intelektual, spiritualnya tidak cerdas. Lah bagaimana kasihnya Allah? Kasih Allah itu selalu tidak harus ketika itu. Kasih Allah itu kadang-kadang untuk menunjukkannya itu perlu waktu. Siapa yang punya anak pernah dioperasi? Angkat tangan. Yang punya keluarga yang pernah dioperasi, angkat tangan. Tidak ada. Bapak? Ini iya. Dioperasi apa Pak? Kista. Dioperasi itu diapakan Pak? Dibelah. Badan baik-baik dibelah. Itu dokter tuh sayang apa? Zalim. Pak? Sayang. Katanya sayang, kok menyakiti? Ayo, Bapak jawab. Lain gitu. Makanya sayang itu tidak selalu tidak menyakiti. Itu kalau anak masih kecil kan bisa protes pada bapak. Papa katanya sayang sama saya, kok saya diizinkan saya dibelah kayak begini? Bapak bilang apa? Bapak bilang apa? Katanya sayang saya, lah kok saya ini kepala dibuka, kemudian kulit paha ini diambil, ditutupkan sini, terus besok kalau besar diganti lagi, dipasang. Itu dioperasi sampai berapa jam toh Pak? Iya toh Pak ya. Katanya sayang. Lalu kepala saya di bahasa Jawanya dietet-etet gini. Subhanallah. Karena anaknya tidak cerdas toh. Kalau anaknya cerdas, terima kasih, saya sakit sebentar demi hidup saya yang lebih lama. Cerdas. Kok diberi cobaan Allah seperti ini? Iya, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ngomong begini ini menunjukkan dia cerdas seperti itu. Man dhanna infika kalutfi an qadari fadzalika li usuri nadri. Lah kok Bapak dari mana kok bisa yakin bahwa Covid itu rahmatnya Allah? Gimana Pak? Banyak orang meninggal gini. Lah Bapak ini kan disaring oleh Allah toh. Sebetulnya Covid itu kemarin ya virusnya sudah nempel Bapak toh. Mana sekarang yang tidak bisa disentuh Pak? Buka pintu ya, ini bekas kena ini. Di jalan ini, tetapi Allah masih pesan pada virus, Rus, kamu memang nempel dia, tapi memang belum waktunya. Yus, kamu nempel aja, tapi jangan macam-macam. Di situ aja sudah. Ya kamu tidak apa-apa, panas-panas kan, tidak bisa merasakan, tapi sudah sampai dipateni, Yus, stok kuno aja nggak apa-apa, sudah. Nah coba Pak ya. Itu di mana letak kasihnya Allah? Lah kalau dia itu mati, meninggal dunia, lalu disebut syahid, apa enggak sayangnya Allah? Orang ini banyak dosa, wafat sebagai syahid, habis tuh dosanya. Masa begitu enggak sayangnya Allah?
Subhanallah. Ada lagi yang kemarin itu seorang suami yang cerita, saya ini problem Pak. Kenapa? Bapak saya itu sudah sepuh, punya pondok pesantren, saya harus pulang Pak ke desa. Pondok saya nggak ada yang melanjutkan. Tapi istri saya tidak mau saya pindah, saya ajak pindah ke sana. Nah, ini saya bingung Pak. Itu. Nasibnya pondoknya abah saya gimana Pak? Satu sisi saya ini. Nah takdirnya Allah, istrinya meninggal dunia kena COVID. Maka yang si ibu ya jadi masuk surga karena ridhonya suami, ya. Suami besok ya masuk surga karena memperhatikan perasaan sang istri. Dia juga bisa masuk surga suaminya karena berbakti untuk melanjutkan warisan pondok pesantren abahnya. Pokoknya banyaklah. Dicari-cari sendirilah. Jangan cari-cari yang negatif. Nggak cerdas nanti kita. Cari yang positif-positif gitu. Aduh, subhanallah. Senang gitu. Kalau pokoknya ngaji hikam itu memang menyenangkan. Terakhir, ini yang di bawahnya, ini la tutalib. Ayo urangi saya. La tutalib rabbaka bita'akhuri matlabik walakin talib nafsaka bita'akhuri adabik. Kok bisa ya merumuskan Pak Biru, kok bisa orang ini gimana itu, ilmu dari mana, Masya Allah. Artinya jangan bertanya kepada Tuhanmu mengapa keinginanmu belum dikabulkan, tapi bertanyalah kepada dirimu, kenapa banyak perintah yang kau tinggalkan. Jadi jangan bertanya kenapa belum dikabulkan, tanya dirimu, kenapa masih banyak perintah yang belum kamu kerjakan. Kok tanya begitu? Mbok yo tanya dirimu sendiri. Sudah Pak, itu saja Bu ya. Itu saja. Cukup. Ya, nanti. Ayo sekarang silakan, ada pertanyaan-pertanyaan. Masya Allah, langsung ini. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Ketetapan rezeki. Gampang. Rezeki itu sudah ketetapan Allah. Apakah saya harus menerimanya saja, atau harus menjemputnya, atau saya diam saja sebab rezeki itu tidak akan lari darimu, gitu. Ini soal hasil, terimalah, itu namanya qanaah. Soal berikutnya, maka jemputlah. Jadi puaslah kamu terhadap apa yang sudah diperoleh, tapi janganlah puas kamu terhadap ikhtiarmu.
Jadi ibu, silahkan puas pada hasil, tapi janganlah puas pada ikhtiar. Oh, payah Pak kalau nanti puas pada ikhtiar. Pak, dagangannya sejak dulu kok tidak berkembang. Ya sudah ikhtiar Pak. Nah Bapak kok jualan begini nih. Nah Bapak ini kan jual makanan. Lalu kuku Bapak itu terlihat orang kukunya hitam-hitam belum dipotong Bapak, ya gitu. Kenapa kok Bapak tidak introspeksi toh? Yang kedua, Bapak kan jual makanan, kok memilih tempat di dekat tempat sampah toh Pak? Yang ketiga, Bapak kan jual makanan, mohon maaf, baunya nafas Bapak kok begini, lalu giginya Bapak kok nggak jelas putih, ndaknya ini gitu. Yang ketiga, loh ini namanya ikhtiar itu diintrospeksi terus toh Pak. Apalagi kayak gini, ini kompetisi usaha kan, servisnya, kecepatannya. Jual bakso akan diantar ketika ingat, coba. Apa? Lek gelem yang ini, gak gelem ya wis. Soalnya pelanggan saya banyak, fanatik kepada produk saya, terus ditulis jual bakso siap diantar ketika ingat. Coba. Nah, gitulah, Bu ya. Jadi, puas. Loh, katanya sudah ditetapkan. Ya sudah dulu ditetapkan, masa kita baru tahu? Apakah kalau sudah ditetapkan Allah rezekinya itu 1 juta sehari, terus itu pasti 1 juta sehari? Tidak. Tidak. Apa sebab? Ada Al-Quran itu berbunyi, Allah tidak akan merubah nasibmu jika kamu tidak merubah dirimu sendiri. Memang takdir itu sudah ditulis Allah, itu tidak ada yang bisa merubah, tapi yang bisa merubah hanya Allah, bukan orang. Paham toh? Umur manusia sudah ditentukan atau belum? Sudah. Sudah belum? Sudah. Yang menetapkan siapa? Malaikat bisa merubah apa tidak? Nabi bisa merubah apa tidak? Allah bisa merubah apa tidak? Ya sudah. Kata Allah, sebenarnya kamu itu jatahmu itu ya tahun 2021. Tapi saya lihat kamu itu semakin senang pada orang miskin, ya. Senang. Mesti kamu itu mikir nasi bungkus ini, itu masih butuh lah untuk kamu itu. Yang kedua, kamu itu silaturahimnya itu. Lalu Allah mengatakan, kalau begitu saya tambahkan tahun 2022. Loh, ini Allah merubah. Nanti Bapak cari di surat Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd itu dikatakan Allah berhak menetapkan dan Allah berhak merubah keputusan yang bisa diambil. Kalau takdir tidak bisa diambil, untuk apa Allah ngajari doa? Nah, ya kan? Sudah Bu? Puas? Pokoknya ibu keluar dari masjid ini harus lebih ceria. Senang, senang, senang. Diludahi orang. Bu, keluar dari masjid diludahi orang, senang? Siapa yang mengatakan bahwa sesuatu terjadi bukan takdir Allah, itu karena kebodohannya? Diludahi orang, senang, takdir Allah, ya sudah. Akhirnya tidak marah. Bayangkan Bu, ngaji sampai membuat orang asalnya marah tidak marah. Ngaji yang asalnya itu mengeluh tidak mengeluh. Subhanallah, yaitu ngaji yang bisa melahirkan perubahan. Tapi kalau setelah ngaji justru stres, wah ini masalah ya.
masalah. Wong agama itu datang untuk menghibur,